Hai, di video ini saya akan share total berapa biaya yang saya keluarin selama 8 hari traveling di Vietnam. Dan yang saya kunjungin ini adalah Vietnam bagian selatan, yaitu Ho Chi Minh City, Mui Ne, dan Dalat. Jadi di hari pertama tuh saya cuman flight aja dari Kuala Lumpur menuju ke Tan Son Nhat Airport, lalu menuju ke hostel. Nah, sebelum lanjut ke pusat kotanya ini di bandara saya sempetin buat beli SIM card dulu mobile phone untuk 8 hari itu harganya 200.000 Vietnam dong. Tapi sebenarnya the best signal di seluruh penjuru Vietnam baiknya pakai operator Viettel. Dari bandara untuk menuju ke hostel di daerah Benton Market, saya milih buat naik public bus nomor 152. Bisnya tuh warna biru dan harganya cuma 5.000 Vietnam dong. Nah, baiknya kalau lagi di Ho Chi Minh nih, pilih penginapannya di dekat Benton Market aja ya. Karena emang pusat keramaian turis tuh di sini semuanya. Ada banyak restoran, convenience store, hotel mulai dari bintang 1 sampai dengan bintang 5, dan juga ada Muslim area. Jadi mudah buat nemuin restoran halal. Di Ho Chi Minh City, saya nginepnya itu di Grand Malu Saigon Hostel. Ini lokasinya ada di distrik 1 dekat dengan Benton Market. Dan saya book buat 2 malam itu harganya Rp173.036. Dan saya ngambilnya tipe dormitory room. Hari kedua di Vietnam masih di Ho Chi Minh City. Ini saya eksplor kota ini untuk seharian dan saya eksplornya jalan kaki aja, jadinya gratis karena emang tempat-tempat wisata di sini tuh saling berdekatan. Kalau jalan kaki dari satu tempat ke tempat berikutnya tuh kurang lebihnya sekitar 5-10 menitan aja. Tapi kalaupun males jalan kaki, bisa juga order Gojek maupun Grab. Jadi aplikasi yang sudah diinstal di Indonesia tuh bisa langsung dipakai, tapi untuk pembayarannya cuma bisa pakai cash maupun debit dan kartu kredit. Sedangkan kalau GoPay nggak bisa ya. Nah, jadi ada 5 tempat yang saya eksplor di sini, antara lain ke Saigon Central Post Office, kemudian ke Ho Chi Minh City Hall, ke Benton Market, dan ketiga tempat ini tuh tiket masuknya gratis. Kemudian saya juga mengunjungi War Remnants Museum untuk mengetahui sejarah perang Vietnam, dan kemudian ke Independence Palace yang dulunya adalah istana kepresidenan milik Vietnam Selatan. Kedua tempat ini tuh ada tiket masuknya masing-masing sebesar 40.000 Vietnam dong. Hari ketiga di Vietnam, saya akan menuju ke kota Mui Ne, yaitu kota yang terkenal dengan gurun pasirnya. Jadi dari hostel harus menuju ke terminal bus, namanya itu Mien Tai Bus Station. Jadi dari halte terdekat naik bus kota nomor 139 dan tiket busnya ini cuma 6.000 Vietnam dong. Nah, sampai terminal bus Mien Tai, beli tiket busnya itu on the spot di tiket counternya Vutabus, harganya sekali jalan 160.000 Vietnam dong. Vuta ini adalah salah satu sleeper bus dan bis ini tuh sangat direkomendasikan oleh banyak traveler. Perjalanan dari Ho Chi Minh ke Mui Ne kurang lebihnya sekitar 6 jam dan ini nyampe Mui Ne sekitar jam 6 malam. Kemudian dari bus stop ke guest house Mui Ne itu masih 1 kilo, jadinya saya naik ojek aja cuma 10.000 Vietnam dong. Dan sampai di guest house saya langsung istirahat aja karena emang tempat-tempat wisata di Mui Ne itu baru bisa dieksplor dari waktu sunrise sampai dengan sunset aja. Dan di Mui Ne ini 2 malam saya nginepnya di Quoc Dinh Guest House. Hari keempat di Mui Ne, ini dapat sarapan gratis dari guest house. Jadi selama 2 malam stay di sini tuh kena rate sebesar Rp371.788. Untuk eksplor kota ini tuh saya sewa motor di guest house dengan harga 130.000 Vietnam dong per 24 jam. Jadi ada 4 tourist spot yang bisa dikunjungin kalau lagi ada di Mui Ne. Antara lain tuh Fairy Stream, Red Sand Dunes, Fishing Village, dan White Sand Dunes. Di White Sand Dunes ini bagusnya kalau lagi pas sunset ya. Nah, semua tempat wisata di Mui Ne itu tiket masuknya gratis, malah yang bayar itu waktu parkir motornya. Jadi setiap tempat tuh parkir motornya masing-masing kudu bayar 10.000 Vietnam dong. Untuk explore Mui Ne ini 1 hari aja udah cukup banget dan bisa join jeep tour Mui Ne seharga $7 per orang, atau bisa juga explore sendiri dengan sewa motor. Karena emang lalu lintas di Mui Ne ini sepi banget, berbeda dengan traffic yang ada di Ho Chi Minh City.
Di hari kelima ini saya masih di Muine dan akan menuju ke kota Dalat. Jadi Dalat tuh bisa disebut dengan Bandungnya Vietnam karena emang cuacanya yang dingin, beda dengan Muine dan Ho Chi Minh City yang panas banget. Dan untuk tiket busnya ini saya belinya di guest house tempat saya nginep di Muine. Harga sekali jalannya adalah 200.000 Vietnam dong. Jadi kalau beli tiket bus di Vietnam tuh dan kita belinya di hotel tempat kita nginep, nanti busnya itu bakal ngejemput kita di depan hotel. Jadi kita tinggal nunggu aja di lobi dan kita nggak perlu repot-repot buat ke terminal bus. Dan dari Muine ke Dalat ini perjalanan antara 4 sampai dengan 5 jam. Ini adalah bus last stop di Dalat. Jadi kalau mau ke hostel nih masih kudu naik Grab lagi. Dan kalau di Dalat ini cuma ada Grab ya. Kalau Gojek gak ada. Karena saya nginepnya tuh di daerah sekitaran Tuyen Lim Lake dan ini sedikit jauh dari perkotaan. Jadinya tarif Grabnya agak sedikit lumayan, yaitu 48.000 Vietnam dong. Dan guest house tempat saya nginep ini di Dalat namanya The Lake House. Jadi posisinya tuh ada di samping Danau Pas. Dan di sini saya nginep selama 2 malam sebesar 850.000 Vietnam dong tanpa breakfast. Hari ke-6 ini saya sewa motor di guest house buat explore Dalat seharian. Jadi harga sewa motornya sehari tuh 150.000 Vietnam dong. Karena seharian rencana muterin kota Dalat, jadinya kudu isi bahan bakar dulu full tank 53.000 Vietnam dong. Jadi pertama itu saya explore Tuyen Lim Lake. Jadi ngelooping rutenya di sekitaran danau. Niatnya sih buat nyari cherry blossom, tapi ternyata sudah pada rontok. Jadi memang the best month buat ke Dalat tuh harusnya di bulan Januari. Kalian bisa lihat sakura di banyak tempat. Kemudian tujuan berikutnya tuh saya ke Dalat Railway Station. Jadi kalau masuk ke sini ada tiket masuknya sebesar 5.000 Vietnam dong dan tiket parkir motornya 3.000 Vietnam dong. Dan terakhir menjelang malam saya ke Dalat Night Market. Jadi di Night Market ini banyak banget penjual kuliner, jaket, dan pakaian musim dingin serta banyak penjual buah-buahan segar. Night Market ini bukanya dari jam 6 malam sampai jam 12 tengah malam. Hari ke-7 saya balik lagi ke Ho Chi Minh City, sengaja cari yang VIP sleeper bus. Nama operator busnya adalah Tan Buoi. Jadi bis ini tuh ngelayanin rute Ho Chi Minh ke Dalat pulang pergi. Karena tipenya VIP sleeper bus, jadi harganya sedikit mahal, 440.000 Vietnam dong. Saya belinya di hotel tempat saya nginep di Dalat, jadinya bakal dijemput van buat diantarain ke garasi busnya dan penjemputannya ini gratis, sudah termasuk dengan harga tiket. Saya ngambil bus yang jam 9 pagi dan perjalanan ke Ho Chi Minh City itu antara 6 sampai 7 jam. Sebenarnya bus antar kota di Vietnam tuh mereka operasinya 24 jam ya. Apalagi yang perjalanan jauh kayak Ho Chi Minh City ke Muine maupun Dalat ke Ho Chi Minh itu mereka jadwal bisnya mulai dari jam 6 pagi sampai tengah malam itu juga ada. Cuman ini karena saya lagi solo traveling, jadi saya lebih milih naik day bus ketimbang overnight bus. Karena jadwal bisnya itu hampir tiap jam ada dan ada banyak operator bus yang juga melayani rute-rute tersebut. Takutnya waktu saya milih di jam yang tengah malam, saya khawatirnya yang naik itu cuman saya sendirian. Apalagi kebanyakan staff busnya juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Jadi lebih amannya kalau cewek tuh solo traveling ambil yang day bus. Dan nyampe di Ho Chi Minh tuh ternyata last bus stopnya tuh masih jauh dari Bentan Market. Jadinya saya order Gojek lagi 31.000 Vietnam dong. Hari terakhir adalah hari ke-8, jadi emang ini adalah hari terakhir saya di Vietnam. Semalam saya tuh nginepnya di Eloe Hostel, kena harga 202.500 Vietnam dong. Dan emang lokasinya tuh ada di kawasan gang pemukiman padat penduduk. Tapi hostelnya ini saya jamin bersih banget kok.
Dan karena flight saya masih jam 6 petang, dari pagi sampai siang saya masih bisa jalan buat beli kopi untuk oleh-oleh dan belinya di convenience store seperti Circle K maupun Family Mart, karena harganya juga jauh lebih murah dan kita nggak perlu repot-repot buat nawar seperti kalau kita di Bentar Market. Dan sekitar jam 2 siang saya kudu menuju ke airport karena flight saya tuh sekitar jam 6 malam. Jadi menuju ke airport bisa naik bus nomor 109 yang harganya 15.000 Vietnam dong. Dan Bandara Tan Son Nhat ini kalau dari area Bentan Market dia nggak terlalu jauh, cuman 30 menit aja udah sampai. Nah, jadi total pengeluaran saya selama 8 hari di Vietnam adalah Rp2.922.519 dan rate yang saya dapatin waktu ke sana itu 1 Vietnam dongnya itu sama dengan Rp0,67. Untuk flight dari Indonesia menuju Ho Chi Minh City pulang pergi itu di kisaran angka 1,8 juta hingga 2,2 juta rupiah. Dan ini harus transit di Kuala Lumpur ataupun Singapura. Sedangkan untuk direct flight bisa berangkat dari Bandara Ngurah Rai Bali dengan maskapai Vietjet. Sebagai gambaran, untuk sekali makan seperti pro itu kisaran 60.000 sampai 80.000 Vietnam dong. Sedangkan banh mi antara 20.000 hingga 35.000 Vietnam dong.